Video kali ini emas berada di 2745 ya. Jadi bisa dilihat emas ini selalu di swing ke atas dan ke atas ya. Karena emas ini lebih ke sentimen ya, geopolitik ya. Kalian akan tahu ya. Timur Tengah sekarang lagi pada tertuju ke sana dan mewanti-wanti ya. Karena persiapan Israel serang Iran ini sudah siap ya, tinggal tunggu tanggal main aja ya, apakah dia akan respon dengan besar-besaran atau gimana ya. Jadi takutnya nanti semakin meluas, jadi akan terjadi namanya send a heaven di situ ya. Jadi ada newsnya pun belum bisa mendorong trennya ya. Kalau misalnya newsnya bagus, hanya bisa mendorong dia sebatas koreksi, tapi bukan untuk menggantikan tren ya. Makanya sekarang bisa dibilang trading ini, emas ini nggak begitu gampang ya. Jadi ingat, nggak ada yang gampang, semua membutuhkan proses ya. Kalau seandainya sentimen masuk, berarti teknikal ini pun nggak begitu berguna ya, sangat dikit sekali ya. Jadi saran saya lebih baik mengikuti tren aja dan sabar ya. Kalau memang nggak sampai ke momentum ya nggak apa-apa ya, yang penting atom pertama jangan sampai kehilangan keuangan ya. Jadi semakin banyak komposisi ya, semakin peluang risikonya semakin besar ya. Jadi harus belajar ya. Oke, jadi semalam low ke high sekitar hampir 200 pip ya. Jadi di sini bisa dibilang 2748 adalah resistennya ya. Jadi sekarang dia sudah uji, sekarang dia ke bawah ya. Jadi kalau berdasarkan candle di sini ya, di sini 2744 ada halangan. Ya, ini sempat dia sudah di break, dia naik habis sudah turun. Di sini coba retest, kalau di sini ya bisa lewati. Jadi ada potensi akan uji lagi yang namanya 2740 ya. Dan selanjutnya 33 ya. Kalau berdasarkan metode yang perlu kalian cari buy, kalian bisa cari buy di area support di sini ya, 2729 ya. Ataupun di sini juga ada 2740, tapi di sini high risk ya. Di sini awalnya high di breakout, jadi resistance become support di situ. Tapi dilihat agak super high risk ya di situ. Dan yang amannya bisa buynya di 2722 ataupun di 2714 ya. Di sini ada demand ya. Ya, ini berdasarkan metode ini ya. Yang penting saran saya kalian cari buy yang lebih low atau bottom ya. Di sini juga ada bottom, semua hanya lihat seberapa kalian bisa sabar aja ya. Ya, di sini kan sempat ada terjadi liquid secara sangat besar. Di sini dia breakout, habis itu dia retest lagi. Kalau dia nggak kuat, SBS-nya resistance become support. Kalau nggak kuat, jadi bisa ke bawah lagi di situ ya. Dan berdasarkan di sini dia sudah sentuh yang namanya resistance ya. Setelah dia sentuh, habis dia ke bawah lagi, belum bisa di break ya. Jadi ini pun sudah ada yang namanya perubahan ya trennya. Jadi ini saya kasih rubah yang namanya 2779, 2774, 2765, 2757. Oke, selanjutnya support
27.40 27.40. Nah, kedua 27.32 dan 27.22, 27.18. Oke, sebenarnya bisa di sini aku hapus dulu ya, seharusnya dia di 14 lah, 27.14. Oke, jadi hari ini support resisten di sini ya, jadi bisa dilihat momentum masih momentum bullish ya, belum ada perubahan ya. Oke, jadi yang perlu kalian perhatikan untuk ya, ada metode satu lagi, apa lagi nggak ada lagi. Oke, minyak ini pada akhirnya sudah yang namanya H1 ini udah hampir 80% uptrend ya, 80% dia mau uptrend, tinggal 20% lagi dia drop ke atas sudah menjadikan yang namanya uptrend. Dan sekarang dilihat emas minyak ini sudah breakout di area 71 ya. Jadi setelah breakout 70 psikologi berarti ada potensi akan main di atas 70. Jadi kalau seandainya dia ke bawah ke 71 atau di bawah 71, di situ ada potensi bisa kada buy dan holder lagi dan tunggu gajian ya. Yang penting ya pandai-pandai lah ya. Jadi masih bisa lihat ya. Jangan terlalu fokus yang namanya metode, tapi lebih baik fokus yang namanya pondasi dan psikologi ya. Jadi bisa dilihat ini salah satu contohnya ya, portofolio ya. Jadi bisa dilihat keuntungan aku nggak akan stabil ya, jadi akan tinggi dan juga akan rendah ya, karena metode tergantung bulan-bulan apa yang sangat mendukung ya. Jadi bisa dilihat ya, jadi bulan Mei, Juni ya lumayan meningkat ya, tapi masuk ke bulan Juli angkanya semakin turun ya, karena metode ya sangat tidak begitu cocok. Dan masa Agustus naik lagi, September juga turun lagi ya. Ini Oktober tinggal seminggu lagi ya. Apakah dia akan meningkat atau masih situ-situ aja ya. Jadi trading yang saya pakai ini bukan cari profit ya, tapi lebih fokus yang namanya kesabaran ya, dan risk management, disiplin dan konsisten, itu aja yang penting. Jadi keuntungan serahkan ke market ya, biar big player yang atur, kita hanya mengfollow ya, karena kita seorang trader retail ya, nggak bisa gerakan candle. Jadi jangan kejar profit ya. Selama kalian masih ingin kejar profit, nggak ada namanya konsisten ya. Hati-hati. Dan sampai di sini yang bisa saya bahas, dan bye.